Pemindahan ibu kota negara jelas merupakan proyek besar yang syarat modal, yang pelaksanaannya dibagi dalam 5 tahap dalam kurun waktu 2022 hingga tahun 2045. Rentang waktu panjang ini diperlukan penyesuaian kebijakan fiskal dan kebijakan pendukung lainnya sehingga dapat berkelanjutan. Ibu kota negara mau dipindah ke Palangkaraya, bahkan statementnya tidak pakai APBN. Itu langsung dibangun oleh Cina, Palangkaraya. Karena Palangkaraya itu mayoritas Kristiani, Cina. Palangkaraya. Sehingga tidak ada istilahnya beban untuk konflik-konflik itu, tidak ada di sana. Bahwa kekhususan Jakarta harus tetap dipertahankan sebagai pusat ekonomi, bisnis dan keuangan karena ekonomi sistem, bisnis dan keuangan nasional telah terbentuk sejak 74 tahun yang lalu di Jakarta dan Jakarta telah memiliki infrastruktur yang lengkap. Artinya apa? Kenapa sekarang kita baru tahu jawabannya? Kenapa Jakarta mau dipindah ke Palangkaraya? Jadi Jakarta itu akan dijadikan Singapura kedua. Bahkan nanti yang akan dijadikan sebagai setting jadi gubernur Jakarta itu nanti dari Cina. Bagaimana menurut peringatan Purnawirawan Angkatan Darat? Yaitu mantan Kasos Pol Abri, yaitu Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid. Saya menilai Presiden dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Ini statement yang paling keras. Karena beliau orang Saspol, beliau Kasospol Abri waktu itu. Bagaimana peringatan ulama? Habib Muhammad Rizik Syihab 2016 sudah mengingatkan, awas, hati-hati Indonesia tidak menutup kemungkinan seperti Tibet, ya, hampir mirip. Strateginya hampir mirip. Cina memberikan bantuan hutang kepada Tibet, membangun infrastruktur. Datangnya buru-buru yang didatangkan tentara merah. Akhirnya tokoh spiritual Tibet, Dalai Lama, ditangkap, diusir. Akhirnya Tibet sampai hari ini sudah dikuasai oleh Cina. Bagaimana peringatan budayawan? Yaitu Bapak Taufik Ismail. Awas, bahaya laten komunis. Kaum komunis itu memang pintar memutarbalikkan fakta, pintar mengarang cerita bohong, pintar memalsukan dokumen, pintar berdusta dan menipu. Tokoh komunis dunia Lenin paham betul, dan teori Lenin ini sekarang dipraktekkan di Indonesia. Jadi kata Lenin, kebohongan yang diajarkan terus-menerus di kemudian hari akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Hidup mulia taubat syahid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Langsung saja kita masuk ke materi.
yaitu tentang kewaspadaan umat terhadap bahaya laten komunis. Sebagaimana kita melihat sejarah dengan berbagai pelajaran yang dikandungnya, teramat penting untuk disimak dan dikaji. Bahkan ulama-ulama salaf, di antaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau juga sebagai seorang mufassir, Ibnu Ishaq rahimahullah, Ibnu Sa'ad rahimahullah, dan ulama-ulama salaf yang lain telah menjadikan sejarah sebagai profesi ilmiah. Persoalan yang terjadi pada masa lalu perlu ditelaah untuk memahami problematika yang terjadi hari ini, sehingga kita mampu memahami mengapa peristiwa itu terjadi pada sekarang ini, yang kita lihat zaman now sekarang ini. Sebaliknya, untuk memahami kondisi masa kini perlu setback, menengok sejarah masa lalu. Kita menengok kembali ke belakang. Bahkan untuk memahami sejarah masa lalu pun terkadang memerlukan pemahaman tentang masa kini. Atau dari ulama-ulama fikih itu disebut fikih waqi'iyah. Jadi realitas tentang kehidupan kekinian. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di beberapa tempat di Al-Qur'an bahwa hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Artinya sejarah itu berulang. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Sejarah itu berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau qatalakum alladziina kafaru lawallawul adbar tsumma la yajiduna waliyyan wala nasir. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatihi tabdila. Jadi Allah menegaskan, dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu umat Islam, pasti kata Allah mereka akan kalah. Jadi pasti orang-orang kafir itu akan kalah. Mereka akan berbalik melarikan diri, dan mereka kata Allah tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi sunnatullah, hukum Allah itu berlaku sejak dahulu. Dan kalian kata Allah tidak akan menemukan perubahan akan hukum-hukum Allah itu, akan sunnatullah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Rasulullah SAW telah menyampaikan prediksi tentang apa-apa yang akan terjadi sebelum yaumil qiyamah. Rasulullah sampaikan secara rinci, tidak ada yang tertinggal sedikit. Dan itu bisa kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bahkan kitab itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Huru Hara di Akhir Zaman. Bahkan ada ulama Madinah menulis satu kitab dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Ensiklopedi Yaumil Qiyamah. Ya. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, salah satu hikmah kenapa Rasulullah mengabarkan apa-apa yang akan terjadi sebelum Yaumil Qiyamah, supaya umat Islam itu tidak menjadi mangsa bagi musuh-musuhnya. Itu hikmahnya, salah satu hikmah. Kenapa Rasulullah mengabarkan? Bahkan Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Contoh kita lihat di Indonesia. Ketika jaya-jayanya PKI, saat itu Indonesia pasca dekret 5 Juli 59, Indonesia memakai sistem demokrasi terpimpin. Jadi waktu itu ada duet Soekarno dan DN Aidit. Jadi 1 tahun sebelum pemberontakan G30 PKI, DN Aidit menyatakan saya pembela Pancasila.
itu di MID, Ketua Komisi Sentral PKI, memberikan pernyataan tegas, saya pembela Pancasila. Tidak tahunya dia pengkhianat, memberontak. Ya. Oleh karena itu, Jenderal Abdul Haris Nasution, tidaklah mungkin, kata beliau, seseorang berjiwa komunis sekaligus Pancasilais. Tidak mungkin, tidak mungkin. Karena cita-cita komunis itu justru ingin menghilangkan agama. Itu cita-cita komunis. Kalaupun mereka beragama, itu hanya kedok, lipstick. Jadi itu pernah diingatkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, yang salah satu jenderal yang selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Cakrabirawa. Bahkan Subandrio, bapak ibu yang dirahmati Allah, Subandrio itu tokoh PKI. Itu 1 tahun sebelum terjadi pemberontakan G30 SPKI, dia nuduh Dewan Jenderal Angkatan Darat akan melakukan makar, kudeta. Dan sejarah itu berulang. Sejarah itu berulang. Nyata. Apa yang dikabarkan oleh Allah itu nyata sekarang. Dalam makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kenapa sekarang terjadi? Makanya kita harus noleh, setback, harus nengok sejarah masa lalu. Itu kunci. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bagaimana peringatan ulama? Habib Muhammad Rizik Syihab 2016 sudah mengingatkan, awas, hati-hati, Indonesia tidak menutup kemungkinan seperti Tibet. Ya, hampir mirip. Strateginya hampir mirip. Cina memberikan bantuan hutan kepada Tibet, membangun infrastruktur. Tidak tahunya, guru-guru yang didatangkan tentara merah. Akhirnya tokoh spiritual Tibet, Dalai Lama, ditangkap, diusir. Akhirnya Tibet sampai hari ini sudah dikuasai oleh Cina. Turkistan Timur hampir sama dengan Tibet. Sampai akhirnya hampir berapa? 3 juta umat Islam ditangkap, bahkan dikarantina, ya, di kamp penahanan. Sementara istri dan anak-anaknya di rumah. Hampir 1 juta anggota komunis dipaksa untuk memasuki rumah-rumah umat Islam. Sehingga istri-istri umat Islam itu dipaksa untuk menikah dengan anggota komunis. Kalau enggak, dibunuh, dihabisi, dibantai dengan cara-cara biadab. Ini Turkistan Timur. Bahkan ulama Habib Muhammad Rizik Syihab, hati-hati, apakah Indonesia nanti akan seperti Angola? Ya. Angola sama, dibantu hutang oleh Cina, dibantu pembangunan infrastruktur, buruh-buruh semua dari Cina. Akhirnya Cina, karena Angola tidak mampu bayar hutang ke Cina, akhirnya Cina intervensi ke parlemen Angola, minta Islam diharamkan di Angola. Sehingga akhirnya Angola satu-satunya negara di dunia ini yang mengharamkan Islam. Ratusan masjid dihancurkan. Bahkan umat Islam sholat di jalan-jalan ditembak. Ini Habib Muhammad Rizik Syihab sudah mengingatkan, hati-hati, apakah Indonesia tidak seperti Angola? Bahkan Habib Muhammad Rizik Syihab pasca aksi 212 tahun 2016 ada jamaah umroh ikut nimbrung. Dia oknum seorang jenderal polisi mendatangi kediaman Habib Muhammad Rizik Syihab. Habib Muhammad Rizik Syihab diajak untuk pergi ke Cina.
Dia banggakan Cina begini-begini, tahu betul dia tentang Cina. Akhirnya Habib Muhammad Rizik Syihab mengatakan, Cina itu biadab sekali. Umat Islam Uighur dibantai. Kata dia, Uighur itu, umat Islam Uighur itu kriminal katanya. Ya Allah, fitnahnya luar biasa. Sampai akhirnya Habib Muhammad Rizik Syihab menolak dengan halus. Bahkan muncul lagi Jenderal Purnawirawan Luhut bin Sarpanjaitan. Hampir 1 juta umat Islam Uighur dibunuh oleh pemerintah rezim komunis Cina. Bahkan organ-organ tubuh umat Islam Uighur dijual. Jantung, hati, paru-paru, itu organ-organ tubuh dijual. Jadi ini kebiadaban yang sangat luar biasa. Apa statement dari Luhut bin Sarpanjaitan? Dia mewakili Indonesia. Indonesia bisa apa? Kita bergantung dengan Cina. Kita tidak akan mungkin melakukan pembelaan terhadap 1 juta umat Islam yang dibantai oleh rezim Xi Jinping komunis Cina. Ini statement Luhut bin Sarpanjaitan. Indonesia bergantung dengan Cina. Kita tidak akan mampu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk memberikan pembelaan terhadap umat Islam yang 1 juta umat Islam dibunuh oleh Cina. Bahkan peringatan akademisi, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Samsudin, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia. Hari Selasa 13 Desember 2016 beliau memberikan statement, selangkah lagi Indonesia akan menjadi Singapura kedua. Pribumi minggir, Cina berkuasa. Selangkah lagi. Bahkan Profesor Salim Said, ini Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia, dan beliau adalah dosen di Lemhanas. Jadi petinggi-petinggi Indonesia ini dosennya beliau ini. Jadi ketika delegasi umat Islam Uighur bersama Profesor Din Samsudin sudah janjian, sudah berada di ruangan istana, mau menyerahkan hadiah berupa Al-Quran tulisan tangan dari umat Islam Uighur, ditolak. Padahal sudah resmi. Apa statement pemerintah? Kita sungkan sama Cina, tidak enak sama Cina, sehingga akhirnya Profesor Salim Said, Indonesia sekarang ini dijajah oleh Cina. Ini yang ngomong Guru Besar Ilmu Politik dan Militer. Inilah realitas. Tidak tanggung-tanggung beliau sampaikan di TV One dan CNN Indonesia, televisi CNN Indonesia. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana menurut peringatan Purnawirawan Angkatan Darat, yaitu mantan Kasos Pol Abri, yaitu Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid. Saya menilai Presiden dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Ini statement yang paling keras, karena beliau orang Sospol, beliau Kasospol Abri waktu itu. Bahkan mantan staf Panglima TNI Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Aditya Wartoha, Indonesia sekarang ini benar-benar dicengkram oleh Amerika dan Cina. Kalau dulu Cina belum masuk, itu bisa memunculkan peristiwa G30 SPKI. Nah sekarang Cina sudah nancap, bahkan membangun Indonesia. Ini kata beliau, implikasinya, dampaknya impolisosbud hankam. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau Amerika menguasai Freeport, otomatis Cina akan berbagi lahan. Ladang gas tangguh dikuasai Cina. Bahkan bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang pakar
ahli kimia dari Indonesia. Beliau ini dengan kakak beradik ini, ya memang ahli kimia. Beliau mencoba untuk bikin home industry, tidak besar, di kawasan Tapal Kuda. Nah, sampelnya ini diminta untuk mengirim ke Cina. Dipelajari oleh pakar kimia Cina yang umurnya 84 tahun. Istilahnya dia sudah pakar di Cina. Akhirnya beliau diundang. Yang dari Indonesia ini diundang ke Cina. Sampai ke sana, dia kaget sekali. Sempat terjadi dialog. Jadi ternyata di Cina itu sekarang memproduk power bank. Dijual seharga 14, kalau dirupiahkan 14 juta rupiah. Isinya 5.000 kilowatt listrik. Nah, selama ini kan kita tahunya power bank itu kan untuk cas HP, ya kan? Ya kan, di mobil gitu kan. Nah, itu ternyata sekarang di Cina memproduk itu. Jadi dari dialog pakar kimia dari Indonesia dan pakar kimia yang umurnya 84 tahun di Cina itu gabungan antara kolaborasi antara lithium dan nikel lateral. Jadilah power bank. Jadi itu umpama kalau itu bapak ibu-ibu dijual ke Indonesia, PLN tutup semua, ya kan? Nah, kalau satu power bank ada 5.000 kilowatt listrik, itu kan untuk tahunan, Pak. Nah, kita beli 100.000 berapa pulsanya, ya kan? Dan itu berapa watt itu ya? Ini 5.000 kilowatt. Ya otomatis PLN belum tinggal semua di Indonesia ini. Pembangkit listrik tidak ada gunanya. Nah, ternyata dari dialog itu tadi, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sampai pakar kimia dari Cina ini tadi ngomong, nikel lateral yang terbesar di seluruh dunia ada di Indonesia. Ternyata kita kaget sekali. Ternyata sumber nikel terbesar seluruh dunia ada di Sulawesi Tengah. Yang itu sekarang ini sampai hari ini sudah dikuasai Cina. PT Morowali. Makanya ketika Letnan Jenderal Pernawiran Sarwar Hamid dan Mayor Jenderal Pernawiran Suprapto datang ke Jawa Timur, beliau kumpulkan tokoh-tokoh ulama, itu 70% karyawan yang ada di PT Morowali itu semua dari Cina. 70% itu jumlahnya berapa? 80.000 kurang lebih. Dan itu semua mereka tidak punya skill. Mereka adalah tentara merah. Bahkan Mayor Jenderal Purnawirawan Suprapto mengatakan ada tanker di sana di PT Morowali isinya senjata. Itu loh. Jadi kita baru tahu. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana peringatan budayawan? Yaitu Bapak Taufik Ismail. Awas, bahaya laten komunis. Kaum komunis itu memang pintar memutarbalikkan fakta, pintar mengarang cerita bohong, pintar memalsukan dokumen, pintar berdusta dan menipu. Tokoh komunis dunia Lenin paham betul. Dan teori Lenin ini sekarang dipraktekkan di Indonesia. Jadi kata Lenin, kebohongan yang diajarkan terus-menerus di kemudian hari akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu. Jadi maka jangan heran sekarang di Indonesia kalau kita menyuarakan al-haq, kebenaran, mereka sebut hoax. Itu nyata. Saya sudah di beberapa tempat, saya coba seperti itu. Ini kebenaran. Pasti mereka menyebut hoax. Saya terus berpikir, kenapa dungu mereka ini sudah stadium 4? Kedunguannya itu sudah stadium 4. Gitu. Ya.
Jadi ternyata itu brainwash-nya, cuci otaknya itu hampir mirip dengan apa yang terjadi peristiwa perampokan bank di Stockholm. Sampai yang dirampok itu empati terhadap perampoknya. Sampai yang dirampok itu mau dinikahi oleh perampoknya. Sampai yang dirampok itu bikin lembaga-lembaga sosial untuk membantu yang merampok. Jadi ini sindrom Stockholm. Kok bisa sampai seperti itu, Pak? Inilah, itu namanya cuci otak ala komunis. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Makanya saya pinjam statementnya Rocky Gerung itu, benar itu, Pak. Kedunguannya itu sudah stadium 4, sulit, Pak. Dia menerima kebenaran, sulit. Pasti kalau kita menyampaikan kebenaran, pasti mereka sebut hoax. Padahal itu S2 loh. Ini yang saya temukan, ini orang S2 sudah pasca sarjana. Saya bagaimana ini cara brainwash-nya itu saya temukan, itu strategi sindrom Stockholm. Bahkan orang-orang Cina itu ketika pemimpin komunisnya itu mati, wah mereka histeris, minta supaya dihidupkan lagi untuk memimpin Cina lagi. Sampai seperti itu loh, Pak. Cuci otaknya itu. Sampai seperti itu. Jadi kalau kita sampaikan kebenaran, mereka sebut hoax. Kalau kita kritik membangun, itu mereka sebut ujaran kebencian, hate speech. Kalau kita sampaikan aspirasi, mereka sebut makar, radikal. Nah, itu sekarang sudah terjadi di Indonesia. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Coba, ini mereka sebut hoax. Ini kan? Mereka sebut hoax, Pak. Padahal ini kalau kita kita mencoba untuk lihat realitas di lapangan, ini hak kebenaran. Contoh, ini Partai Komunis Indonesia, ya, was traveling to Shanghai, China from Bandar Udara Internasional Pudong Shanghai. Instruksi pada seluruh kader PKI di Indonesia. Jika ulama dan umat Islam tidak bisa ditundukkan dengan uang dan diplomasi, bentrokan mereka dengan ormas lain. Nah, strateginya kan ada ulama yang dikasih bonus, tidak tanggung-tanggung, 20 triliun. DP-nya 1,5 triliun. Langsung yang menyerahkan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Akhirnya MHM Najib dari Jombang teriak, awas umat Islam diadu domba. Yang satu disiapkan sekian triliun, tidak mau, nolak. Siapa ulama yang nolak itu? Habib Muhammad Rizik Syihab. Sudah disiapkan sekian triliun, tidak mau beliau. Akhirnya apa yang terjadi? FPI dibenturkan dengan GNPI. Strategi ini sudah terjadi. Kalau habis itu bentrokkan mereka dengan agama lain. Ini sudah dilakukan di Bali. Ustaz Abdul Somad dengan Parisada Hindu. Itu. Susupi dan rusak dari dalam. Susupi dan rusak dari dalam. Buat satu sama lain curiga dan hilang kepercayaan. Sudah disusupkan Abu Janda, Denny Siregar, Adi Armando, dan beberapa penyusup-penyusup yang lain. Ini operasi intelijen. Intimidasi kader-kader militan mereka. Sudah. Ini dilakukan. Kriminalisasi ulama-ulama mereka dengan berbagai cara. Sudah dilakukan. Jika perlu hilangkan nyawanya, sudah di Jawa Barat. Ya kan? Tokoh ulama dari Persis. Ini yang disebut dengan operasi intelijen terbuka, yaitu orgil, orang gila. Itu yang tokoh Persis yang di Jawa Barat itu, Bandung ya, Bandung. Itu kebetulan rumahnya itu tidak ada kaca.
Jadi kalau ada tamu ngetok pintu, kan tidak kelihatan. Begitu pintu dibuka, dilinggis. Insya Allah beliau sahid. Ya. Ada ulama yang dibacok. Jadi operasi orang gila ini, itu namanya operasi intelijen terbuka. Artinya operasi intelijen terbuka itu kalau dia ini melakukan itu, yang melakukan ini ditangkap, dia tidak dapat pertolongan. Kalau dia berhasil melakukan operasi intelijen terbuka ini, tidak dapat hadiah. Dan rata-rata mereka yang digunakan ini disuntik. Makanya jadi orang gila. Itu benar kan? Begitu ditangkap, diserahkan polisi, dibebaskan sama polisi. Akhirnya ada yang ditangkap, nggak diserahkan polisi. Ternyata kalau tidak salah sehari semalam, besoknya sudah sadar. Ternyata pengaruh suntikan. Ini Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, lakukan pula kepada kaum nasionalis yang selalu menghalangi gerak langkah kita. Selesaikan secepatnya hingga Pilpres 2019 mendatang. Dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat menguasai pemerintahan seutuhnya. Salah palu alim. Jadi ini dikatakan hoax oleh mereka, padahal kenyataannya nyata. Ini Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana prediksi dua pakar intelijen dunia? Beliau adalah Peter Warren dan August Cole. Dia tulis dalam sebuah novel fiksi ilmiah. Itu fakta, bukan fiktif. Jadi dalam buku Ghost Fleet ini, Indonesia diprediksi tahun 2030 akan menjadi negara gagal akibat konspirasi besar-besaran dari mafia Taiwan dan komunis Cina. Mafia Taiwan itu 9 naga. Koordinatornya adalah James Riyadi. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya 2030 Indonesia menjadi negara gagal itu artinya Indonesia akan menjadi negara adidaya. Amerika, Eropa melemah. Indonesia akan menjadi negara adidaya baru. Bahkan Indonesia akan menjadi barometer ekonomi dunia. Tapi kedaulatan sudah milik Cina. Itulah yang disebut dengan bencana geopolitik. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana realitas empiris dari apa yang diprediksi oleh Peter Warren dan August Cole dalam fiksi ilmiah Ghost Fleet gitu. Coba kita lihat. Mukhtar Yadi tahun 1948 bikin Lipo Bank. Dulu Pak Mukhtar Yadi itu apa kalau bahasa Jawa itu kere, orang miskin, rumahnya di Batu Malang. Sampai sekarang masih ada di Batu Malang, Mukhtar Yadi. Tahun 1948. Ada yang sudah lahir 48. Ada lahir 48. Ya. Jadi Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, 97, 2004, 2005, 2008, 2010 Mukhtar Yadi sudah menjadi orang terkaya di dunia. Urutan 854 orang terkaya seluruh dunia dengan kekayaan 2,2 miliar US dollar. Itu bapaknya James Riyadi, ini Mukhtar Yadi. Nah, 30 tahun yang lalu di depan pengusaha Cina, di depan pengusaha-pengusaha Cina Indonesia, dia mengatakan ini 30 tahun yang lalu, dan dia mengucapkan ini nadanya guyon, bercanda, tapi mimiknya serius. Kata dia di depan pengusaha-pengusaha Cina Indonesia, Lipo jadi Lipo itu singkatan dari lama-lama Indonesia pasti punya OI itu kan aku. Ini disampaikan oleh Mukhtar Yadi 30 tahun yang lalu.
LIPO itu singkatan dari lama-lama Indonesia pasti punya UI. Punya UI. Bagaimana strateginya? Setelah dia memberikan statement seperti itu, langsung di depannya pengusaha-pengusaha Cina itu tepuk tangan. Ini peristiwa 30 tahun yang lalu. Setelah itu dia menyampaikan pernyataan yang sangat mengerikan. Apa? Dia katakan, ya, orang Indonesia ya, pintar kan? Tapi malas berbisnis. Ini di depan pengusaha-pengusaha Cina. Pingin uang banyak, tapi malas berbisnis. Itu orang Indonesia. Tinggal kasih uang saja, dia akan baik dengan kita. Oleh karena itu kata dia, sering-seringlah ajak makan, habis itu kasih angpau, terutama pejabat-pejabatnya, ajak makan bersama, kemudian kasih angpau. Jadi jangan sekali-kali minta apa-apa kepada dia. Kalau dia butuh anaknya sekolah, kasih kata dia. Dia butuh apa, kasih. Tapi jangan sekali-kali minta kepada dia dulu. Nah, kata dia, begitu selesai seperti itu, kalau dia sudah senang, pasti kalau kita minta akan dikasih. Nah, oleh karena itu yang pertama kata dia, kuasai undang-undang. Berarti sogok parlemen, anggota DPR, kasih bin amplopi bin fulus, angpau, sehingga aturan itu bisa kita kendalikan. Habis itu kata dia, kuasai media. Media itu kuasai. Karena dari situlah kita bisa merubah mindset, cara pandang penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia. Habis itu, kuasai ekonominya. Setelah itu, kuasai politiknya. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang protes dengan gerakan kita, langsung pejabat aparat keamanan itu gerakkan untuk menghabisi orang yang protes itu. Nah, kira-kira peristiwa 30 tahun ini sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Ini nyata. Bahkan ketika tokoh-tokoh ulama diundang di asrama haji Pondok Gede Jakarta, dan alhamdulillah saya juga diundang waktu itu. Ini yang ngomong Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan. Beliau menyampaikan 80% aset ekonomi nasional sudah dikuasai Cina. 74% tanah seluruh Indonesia sudah dikuasai Cina. Pribumi dikasih 26%. Dan ternyata ucapan Ketua MPR itu dibenarkan oleh Bank Dunia. Bahkan ada satu konglomerat Cina di Indonesia, Sinarmas itu punya tanah legal formal 5 juta hektar. Ada yang punya 8 juta hektar. Bahkan Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan waktu di depan tokoh-tokoh ulama, saya dengarkan sendiri. Itu kalau hartanya umat Islam se-Indonesia, hartanya rakyat Indonesia ini, 100 juta rakyat Indonesia dikumpulkan hartanya jadi satu, itu sebanding dengan satu konglomerat Cina. Padahal di Indonesia ada 9 konglomerat Cina yang kuat. Berarti kan kalau kita itu berarti kan 900 juta perbandingannya. Padahal jumlah penduduk Indonesia cuma 260 juta. Akhirnya Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR, beliau memberikan statement di depan tokoh-tokoh ulama. Kalkulasi politik kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, saya pernah di Saujajat, selesai saya memberikan kuliah subuh, ada seorang pejabat, dia perwira ke atas. Ustaz tahu di Jawa Timur, itu mulai dari elit Jawa Timur sampai tingkat bawah, itu sudah menjadi cecunguk Cina. Apa cecunguk itu? Jongos, miris gitu. Bahkan saya ditanya, Ustaz Tangri, Ustaz tahu nggak siapa yang menguasai Maluku? Ya saya jawab, Iwan, yang kantornya di depan Regent Park Hotel itu, kantornya Acak itu, yang dia ornamen masjid itu ya. Makanya agamanya bingung, ya kan? Ya kadang ke kelenteng, kadang ke gereja, kadang bikin ornamen masjid, bingung gitu, ya kan? Agamanya opo begitu ya kan? Nah itu Iwan, saya disalahkan Pak, bukan Ustaz tahu. Itu koordinator Sembilan Naga. Itu markasnya di Malang, di Tidak, Universitas Macung. Dia kalau ke sini bawa helikopter sendiri, di Macung Tidak. Bahkan saya kan ngisi di Angkatan Darat, saya dapat info dari 7 tempat reuni ex-PKI dan pemutaran film PKI yang berhasil cuma 1, yang lain kan dibubarkan oleh aparat. Dari 7 tempat itu yang 6 dibubarkan oleh aparat dan pemuda-pemuda Islam, ormas-ormas Islam. Yang 1 yang berhasil di mana? Universitas Macung. Karena aparat tidak bisa nembus karena di area akademik. Reuni ex-PKI dan pemutaran film PKI berhasil di Universitas Macung. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Bahkan pintu kedaulatan Indonesia itu dijebol dengan 2 proyek ini, yaitu proyek reklamasi dan proyek Mikarta. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita kan cukup kaget sekali. Dua-duanya ini KPK bergerak. Di belakang siapa? Novel Baswedan. Makanya kenapa Pak Novel Baswedan di target untuk dibunuh? Karena beliau membongkar 2 kasus ini. Jadi ternyata proyek Mikarta itu, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, itu akan, artinya apa? Kenapa sekarang kita baru tahu jawabannya? Kenapa Jakarta mau dipindah ke Palangkaraya? Jadi Jakarta itu akan dijadikan Singapura kedua. Bahkan nanti yang akan dijadikan sebagai setting jadi gubernur Jakarta itu nanti dari Cina. Itu. Makanya ibu kota negara mau dipindah ke Palangkaraya. Bahkan statementnya tidak pakai APBN. Itu langsung dibangun oleh Cina, Palangkaraya. Karena Palangkaraya itu mayoritas Kristiani, Cina. Palangkaraya. Sehingga tidak ada istilahnya beban untuk konflik-konflik itu, tidak ada di sana. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi proyek Mikarta itu akhirnya terbongkar juga, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Ternyata proyek Mikarta itu grand design Cina untuk mengintegrasikan Indonesia ke cakupan wilayah ekonomi Cina. Ini terbongkar. Makanya kenapa Pak Novel Baswedan ditarget untuk dibunuh? Karena dia mengungkap itu. Sementara proyek reklamasi, bapak ibu yang dirahmati Allah, ini tidak ada Jakarta, Pak. Bapak ibu, proyek reklamasi itu Habib Muhammad Rizik Syihab menyatakan 10, termasuk Benoa Bali. Terus Benoa itu proyek reklamasi. Jadi targetnya proyek reklamasi itu 2024.
Jadi kalau 2024 itu berhasil proyek 10 proyek reklamasi itu, targetnya 200 juta rakyat Cina daratan masuk di proyek reklamasi. Itu. Nah, kita masyarakat bawah kan tidak tahu. Ini yang tahu betul Habib Muhammad Rizik Syihab. Makanya kenapa beliau ditarget untuk dibunuh. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana peringatan pakar sejarah? Yaitu Bapak Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau minta ulama, ustadz, ustadzah bersatulah. Sejarah bisa terulang. Nah, skor dulu. Dan nanti kita lanjutkan lagi. Monggo silakan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Coba itu tadi Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Dia sampai meneteskan air mata. Ini kesalahan sejarah di Indonesia. Begitu peperangan menghadapi penjajah Belanda, ulama dijadikan garda terdepan sebagai lokomotif. Begitu Indonesia merdeka, pasca Indonesia merdeka, Indonesia masih diintervensi oleh Belanda, jadilah negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Kembali ulama diminta berada di garda terdepan. Beliau dan Muhammad Natsir Allahyarham, Buya Hamka Allahyarham, diminta berada di garda terdepan. Akhirnya berhasillah RIS dibubarkan karena ulama-ulama melakukan lobby-lobby ke beberapa tokoh-tokoh ulama yang lain. Akhirnya Indonesia tepat tanggal 17 Agustus 1950 diproklamasikan Indonesia menjadi NKRI. Ulama. Tapi begitu Indonesia jadi NKRI, seluruh ulama ditangkapi dan dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Kenapa? Karena waktu itu Indonesia kerjasama dengan satu negara adidaya, yaitu Cina. Waktu itu yang dijadikan, makanya ada Jakarta Peking, ya kan? Sehingga akhirnya dimunculkan ideologi baru, Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Akhirnya seluruh ulama se-Indonesia menolak ideologi Nasakom. Akhirnya ulama-ulama yang pejuang tadi ditangkapi. Contoh, Bapak Muhammad Natsir Allahyarham, beliau pencetus NKRI, ditangkap, dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum 4 tahun. Di mana? Batu, Malang. Makanya Bapak Ibu kalau menuju Batu, di sebelahnya kanan itu kan ada Masjid Taqwa. Masjid Taqwa itu siapa yang meresmikan? Bapak Muhammad Natsir tahun 1963. Ketika beliau di penjara di Batu, masih menyempatkan diri untuk meresmikan Masjid Taqwa Batu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Buya Hamka ditangkap gara-gara menolak ideologi Nasakom. Karena waktu itu duet antara Soekarno dan DNID. Duet tokoh ini nasional, Soekarno dan DNID. Sistem Indonesia waktu itu demokrasi terpimpin. Nah, ulama-ulama yang lain, diantaranya Kiai Haji Isa Ansori Allahyarham, Kiai Haji Esen Mutakin Allahyarham, Muhammad Rum, ya kan? Allahyarham, Kiai Haji Prawoto Mangkusasmito Allahyarham, Kiai Haji Mukhtar Ghazali Allahyarham, dan beberapa ulama-ulama yang lain dijebloskan ke penjara Madiun tanpa prosedur hukum 4 tahun penjara. Nah ini. Nah, saya tanya, kira-kira sekarang sejarah itu berulang nggak? Berulang. Begitu Indonesia sekarang berubah kiblat ke Cina, siapa yang ditangkapi? Siapa yang diusir? Siapa yang ditangkap? Ulama. Itu. Sejarah berulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, PKI dulu menggunakan kekuatan politik dan fisik bersenjata
sebagai sarana untuk melakukan pemberontakan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara dengan backup bantuan dari Cina, RRC, dan Uni Soviet tahun 1965. Tahun 97-98 itu sebenarnya ada pemberontakan lagi yang itu tidak diekspos, ya, tidak pernah diekspos, yaitu peristiwa Mei 98. Itu pemberontakan yang dilakukan oleh kalangan Kristiani. Siapa di belakangnya? Jenderal LB Murdani. Makanya Pak Harto pulang dari Mekah di pesawat, walaupun jenderal tak gebuk, ya kan? Itu sebenarnya pemberontakan. Tapi yang dijadikan kambing hitam Pak Prabowo. Jadi 97-98 itu kalangan Kristiani Ordo Yesuit menggunakan kekuatan ekonomi sebagai instrumen politik untuk melakukan pemberontakan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara dengan bantuan tokoh Zionis Yahudi George Soros. Dulu waktu itu dia di Singapura, zaman pemerintahan Habibie. Bahkan waktu itu Pak, saya masih sebelum terjadi peristiwa ini, saya waktu itu diundang oleh Kasatpol Abri Pak Letnan Jenderal Sarwan Hamid waktu itu. Jadi pemuda-pemuda se-Indonesia diundang, bahkan diinapkan di sebuah hotel. Besok paginya kita diminta ke Istana Negara. Waktu itu saya bersama dengan Pak Habibie. Masih belum terjadi peristiwa Mei 98 ini. Jadi luar biasa. Itu semua strateginya digodok di Singapura. Tokohnya adalah George Soros, terus Jenderal LB Murdani, termasuk di dalamnya Luhut Binsar Panjaitan. Ada juga, ya kan? Termasuk Luhut Binsar Panjaitan di dalamnya. Jadi dibantu oleh Amerika dan konglomerat Cina, terjadilah peristiwa Mei 98. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Ordo Yesuit itu sudah sejak dulu dia melakukan perlawanan terhadap Islam dan kaum muslim. Pasca kemerdekaan, mulai dari Orde Lama, mereka sudah di bawah tanah, gerakan di bawah tanah. Promotornya adalah Peter Buck. Ini komandan pasukan rahasia langsung di bawah Vatikan Roma. Jadi Pak, itu pusat kaderisasinya di Jawa Tengah, Jogja, Solo, termasuk kader-kadernya, termasuk yang di Malang, termasuk di Malang. Jadi kader Peter Buck itu sebenarnya pengrekrutan saja, hasil penggalangan. Siapa? Jenderal Ali Murtopo digalang, hasil penggalangan. Akhirnya kenapa Peter Buck itu paham siapa yang paling dekat dengan Pak Harto? Jenderal Ali Murtopo. Akhirnya Peter Buck berhasil merekrut Jenderal Ali Murtopo dan diberikan janji, Anda akan menjadi presiden setelah Pak Harto. Tapi syaratnya habisi umat Islam. Akhirnya banyak tokoh-tokoh Islam kaget Pak. Jenderal Ali Murtopo itu keluarga santri Pak, dari Pantai Utara. Jenderal Ali Murtopo itu bapaknya itu keluarga Hizbullah Cikal Bakal TNI. Bisa berubah menjadi anti terhadap Islam. Karena apa? Diiming-imingi jabatan oleh Peter Buck. Jenderal Ali Murtopo punya kader lapangannya, yaitu Jenderal LB Murdani. Jenderal LB Murdani punya dua kader, Luhut dan Hendro Priyono, yang sekarang penguasa di Indonesia. Makanya kalau kita melihat sekarang, tengok ke belakang, sejarah. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah,
Makanya kenapa Jenderal Ali Murtopo bikin rekayasa intelijen untuk menjebak umat Islam. Dan ini diungkap oleh Jenderal Sumitro dan dalam bukunya dari Pangdam Mulawarman hingga Pangkop Kantim. Semua 7 rekayasa intelijen, korlapnya Jenderal Ali Murdani, aktornya Jenderal Ali Murtopo, itu ternyata adalah rekayasa Jenderal Ali Murtopo dengan teori strategi intelijen, pancing dan jaring. Jadi umat Islam dipancing, baru dicari. Pertanyaan kita, berapa ulama yang dibunuh? Berapa umat Islam yang dibantai? Ini sejarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dulu LB Murdani dilanjutkan oleh LB Panjaitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini peristiwa Tanjung Priok dan Mei 98. Kali ini waktu jadi Menko Polhukam minta untuk mengajukan revisi undang-undang terorisme. Bahkan pakar-pakar hukum tata negara, termasuk juga ketua komisi 3 DPR Pusat, Bapak Muhammad Syafi'i, ya kan? Itu sampai kalau orang, artinya rakyat Indonesia tahu hasil revisi undang-undang terorisme, itu undang-undang yang paling jahat seluruh dunia ini ada di Indonesia. Tapi itu tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah diungkap di media. Lebih jahat dari penjajah Belanda undang-undang yang dimotori oleh Luhut bin Sarpanjaitan. Nah, akhirnya mereka berkuasa. Kembali lagi Yahudi sebagai penopangnya, Stan Greenberg ini dijadikan konsultan politik di Indonesia waktu itu. Makanya yang paling mengimbangi gerakan mereka adalah Jenderal Riyamizat Yaakub, imbang. Jadi cita-cita pendirikan negara komunis di Indonesia 1926 gagal, 1948 gagal, 1965 gagal, 98 hampir berhasil, tapi gagal ujung-ujung. 2019 belum tercapai sudah ketahuan. 2019 belum sudah ketahuan. Makanya Menteri Pertahanan Bapak Jenderal Riyamizat Yaakub, kita patut curiga yang bilang PKI tidak ada, mungkin dia komunis kan? Kalau ada orang ngomong PKI tidak ada, berarti dia komunis. Ya. Bahkan ini statement terbaru mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, 6 Juli 2019, awal Juli, tanggal 6. Saya tak takut dibilang provokasi, katanya. Pancasila memang diganti komunis. Ini yang ngomong mantan Panglima TNI. Indikasinya apa? Yang pertama, tuntutan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 60 sudah. Ini digerakkan di sudah berproses. Yang kedua, penghapusan sejarah pengkhianatan PKI dalam kurikulum. Nah, ini dimulai pada masa Presiden Megawati. Dan ini saya punya bukunya. Dan itu yang mengungkap adalah Pak Profesor Malik Fajar. Pak Malik Fajar. Jadi penghapusan sejarah pengkhianatan PKI dalam kurikulum buku-buku sejarah anak-anak kita sudah tidak ada lagi sekarang. Yang ketiga, penghentian pemutaran film G30 PKI dari TVRI sudah. Yang keempat, penghapusan litsus bagi calon pejabat sudah. Tidak ada lagi litsus. Makanya jangan kaget Pak, mantan staf Panglima TNI yaitu Bapak Brigjen Aditya Warmantoha sekarang ini kader-kader komunis yang jadi wali kota, jadi bupati banyak. Di DPR Pusat itu menurut informasi Ketua MPR 118 kader komunis itu duduk di DPR Pusat. Bahkan ketika saya diduetkan dengan Mayor Jenderal Purnamen Kiflanzen, waktu itu saya diundang Bupati Garut.
buka seminar. Waktu itu dihadiri oleh ulama-ulama Jawa Barat. Saya begitu masuk ruangan bupati, kaget. Muncul Pak Kiflan Zain. Saya langsung dirangkul karena saya pernah tahun 97, waktu itu saya masih mahasiswa, gitu ya, masih mahasiswa. Tahun 97 saya diundang Panglima Divisi Kostrat, yaitu Pak Kiflan Zain. Di ruangan Panglima saya digembleng, artinya dibina, di briefing itu hampir 1 jam tentang situasi hankam di Indonesia. Jadi alhamdulillah saya dapat briefing langsung dari Panglima Divisi Kostrat. Jadi begitu ketemu di ruangan Bupati Garut, alhamdulillah saya dirangkul, masih ingat beliau. Jadi waktu itu saya diminta oleh Bupati Garut untuk menyampaikan tentang pergerakan Syiah di Indonesia. Pak Kiflan menyampaikan pergerakan komunis. Jadi saya dengarkan sendiri karena saya protokol moderator, terus Pak Kiflan sebelah kanannya. Jadi Pak Kiflan menyatakan buruh Cina yang didatangkan ke Indonesia itu bukan buruh, Pak. Mereka tidak punya skill. Mereka tentara merah. Bahkan Pak Kiflan Zain mendeteksi itu ternyata pusat logistik senjata itu sudah disiapkan di Filipina. Itu sudah terdeteksi. Makanya kenapa Pak Kiflan sekarang dikandangkan, ditahan? Karena beliau tahu betul pergerakan komunis di Indonesia. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ya ini tadi, putra putri PKI masuk parpol dan instansi negara sudah nyata. Rancangan pembuatan buku dan film pembelaan terhadap PKI sudah beredar di mana-mana. Sampai terakhir di Pare itu kan, di Pare TNI melakukan sweeping, ya kan, buku-buku PKI. Kan itu mereka marah kan? Mereka marah. Ya. Kemudian rancangan undang-undang KKR sudah disahkan. Pembelaan Komnas HAM dan LSM Liberal untuk PKI sudah, bahkan seminar PKI itu diadakan resmi di gedung LBH Jakarta. Aman. Bahkan yang memprotes dihabisi, kan? Yang memprotes digebuki semua, digebuk itu sama apa? Nyata itu di gedung LBH Jakarta. Kemudian bantuan Cina kepada Indonesia berikut kompensasinya sudah. Kerjasama parpol dengan Partai Komunis Indonesia, Partai Komunis Cina sudah. Ini indikasinya. Makanya mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio ini, beliau sampai mengucapkan seperti itu. Inilah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu poin hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 menyebutkan hambatan terbesar Cina penetrasi ke Indonesia. Ya. Jadi hambatan Cina untuk menetrasi Indonesia itu ada 3. Ini hasil Kongres Partai Komunis Cina di Cina sana tahun 86. Yaitu yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis ini kan masih menguat di Indonesia. Ini hambatan bagi Cina. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis juga masih kuat. Yang ketiga, sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia masih menguat. Ini hambatan bagi Cina. Akhirnya dibuatlah strategi apa? Yaitu digerakkan lewat kekuatan media sebuah narasi Islam radikal. Terasa enggak? Islam radikal. Jadi Islam radikal ini hanya hantu yang sengaja diciptakan untuk menempatkan umat Islam menjadi musuh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, strategi Sunogogronya itu dipakai lagi di Indonesia sekarang. Jadi dulu Sunogogronya, tokoh penjajah Belanda ini yang sampai untuk memasuki di kalangan umat Islam dia pakai merubah nama Abdul Ghaffar. Sampai dia pakai kopiah, pakai sorban supaya diterima umat Islam Indonesia. Akhirnya dia berhasil memeta umat Islam di Jawa ini. Ada Islam ritual, kemudian ada Islam muamalah atau Islam sosial, ada Islam politik.
Kalau Islam ritual itu menurut penjajah Belanda itu masuk kategori lampu hijau. Boleh saja. Bahkan Belanda mendukung. Jadi Islam ritual itu gini Pak, si penting sholat, poso, mari deh. Ojo mikir-mikir yang lain-lain gitu. Kemudian begitu umat Islam menjadikan Islam sebagai aturan mengatur masyarakat, nah ini masuk kategori Islam muamalah. Ini lampu kuning bagi penjajah Belanda, harus diawasi. Nah, begitu umat Islam sudah mikirkan negara, nah ini Pak, itu masuk Islam politik. Ini yang menurut penjajah Belanda itu lampu merah, harus dihabisi. Kira-kira terjadi lagi nggak di Indonesia? Terjadi. Makanya 9 naga berhasil minta kepada KPU untuk buat aturan masjid dilarang untuk membicarakan politik. Berhasil nggak? Berhasil. Jadi umat Islam ini jangan sampai mengungkap masalah politik. Sampai di Giant di depannya di Saujajar itu baliho besar, masjid dilarang untuk digunakan sarana politik. Ya Allah, saya terus berpikir Pak, coba kita buka kitab-kitab sirah nabawiyah. Rasulullah itu ketika di Madinah tidak hanya sebagai nabi dan rasul, Rasulullah itu sebagai kepala negara, Rasulullah itu sebagai pemimpin politik. Bahkan Rasulullah membangkitkan kekuatan politik Islam dari masjid. Sekarang umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini tidak boleh bicara politik di masjid. Jadi mayoritas tapi serasa minoritas. Ini yang terjadi. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati. Makanya tadi kan sudah saya sampaikan, kalau kita ngomong kekinian, tengok sejarah masa lalu. Nah ini pernah diungkap oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi ternyata isu umat Islam ingin mendirikan negara Islam serta membenturkan dengan Pancasila itu cara-cara PKI sejak dulu. Jadi kalau ada oknum yang menyebarkan informasi dan membentuk opini seolah-olah ada kelompok Islam di Indonesia yang ingin mendirikan negara Islam, berarti oknum tersebut adalah musuh umat Islam dan oknum tersebut adalah agen Cina. Pasti dia pendukung Cina. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat. Ini nyata. Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong selesai diterima presiden. Beliau langsung meluncur di auditorium Visip Universitas Indonesia hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 di depan akademisi mahasiswi UI Universitas Indonesia. Beliau sampaikan konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang dari Cina 647 triliun, syaratnya 10 juta rakyat Cina wajib masuk ke Indonesia. Nah kira-kira ini 10 juta itu ini mau perang mau 10 juta loh. TNI yang aktif itu kan cuma 500 ribu. Nah kalau 10 juta itu dipersenjatai, ini sudah kedaulatan. Dan Liu yang Perdana Menteri Cina, Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong menyatakan targetnya 2020 10 juta rakyat Cina sudah harus nancap ke Indonesia. Itu Ustadz Zulkifli Ali dapat info sampai bulan Idul Adha tahun yang lalu itu sudah 7 juta yang sudah masuk. Bahkan beberapa statement dari orang-orang Sulawesi itu ada yang kan rata-rata mayoritas ke Sulawesi. Bahkan saya sendiri selesai saya diundang Pertamina Balikpapan, saya masuk di Bandara Soekarno-Hatta itu jam 2:30 malam. Jadi masuk 2:30 malam. Nah, waktu itu kaget saya terus masuk ke bawah sambil nunggu waktu subuh. Begitu waktu sholat subuh saya naik lagi. Itu ratusan orang-orang Cina rambut cepat, tentara merah. Itu tiap pagi sebelum subuh mereka sudah datang.
itu terbangnya dari Bandara Soekarno-Hatta ke mana? Bandara apa itu? Ya, Sulawesi ya. Itu, Sulawesi. Itu. Bahkan informasi yang sempat diekspos di TV One, yang itu fakta itu, ada apa namanya, ada yang fakta, itu mereka dari istilahnya lewat 3 jalur. Penerbangan udara, laut, dan ada yang langsung dari Jakarta ke ini, ke Sulawesi Tengah itu, ke Morowali itu pakai speedboat. Satu speedboat itu berisi 250 orang. Masuk jalur yang agak dalam. Itu tiap hari. Makanya jangan kaget, di Sumatera itu mereka malah di hutan-hutan. Ya kan? Di Sumatera di hutan-hutan. Nah, itu Bapak-bapak. Jadi Wakil Perdana Menteri Cina yang sudah mengatakan targetnya 2020. Itu disebut dengan pertukaran masyarakat. Akan tersebar di sejumlah sektor, yakni pendidikan, sains dan teknologi, budaya, media, pemuda, pariwisata, lembaga-lembaga riset, dan ideologi. Ini, makanya jangan kaget kemarin di Malang itu guru bahasa Inggris dari Cina sudah mulai masuk di kawasan pendidikan. Bahkan rencana rektor juga, ya kan, Menristek sudah memberikan, jadi nanti rektor itu diambilkan dari sana. Rektor, jabatan rektor, semuanya. Ini targetnya 2020. Bahkan yang kita cukup kaget sekali kan, ada kemarin jadi viral ini, Pak Darmono, yaitu Setiono Juwandi Darmono, minta kepada Presiden agar pendidikan agama Islam di Indonesia dihapus. Saya waktu itu ngira Pak Darmono itu wong Jawa. Ternyata Darmono itu orang Cina. Dia satu jaringan bisnis dengan James Riyadi. Tapi diekspos dia praktisi pendidikan, padahal dia konglomerat. Ini makanya Majelis Ulama menyatakan usulan penghapusan pendidikan agama mulai muncul. Ini menandakan kalau ideologi komunis sedang bekerja. Hanya orang komunis yang anti dengan agama. Ini yang menyampaikan adalah Bapak siapa namanya, yang dari MI bidang hukum itu, ya Allah lupa saya, Anton Tapa, ya kan? Dia kan jenderal pernawiran Anton Tapa. Nah, makanya Bapak-bapak Ibu bilang tidak mungkin seseorang berjiwa komunis sekaligus Pancasila, mungkin. Jadi kita diingatkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution yang selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Cakrawirawan. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana pergerakan komunis kekinian? Bagaimana sekarang pergerakan komunis? Pak, Bu, dulu sekjennya apa namanya? Dulu Ketua Komisi Sentral PKI DNID, sekjennya nyopot. Kongres PKI ke-10 ini anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Ketuanya Wahyu Setiaji, Ketua Komisi Sentral PKI yang baru, sekjennya Teguh Karyadi. Ini ADART-nya sudah dihasilkan dari Kongres PKI ke-10 tahun 2010 di Desa Ngablak. Di mana tempatnya? Gereja, aula gereja. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, rata-rata organisasi PKI itu PRD juga, Partai Papernas itu, ya kan? Itu objeknya sama, buruh, tani, mahasiswa, seni. Nah sekarang yang dimunculkan lagi sebagai test case PRD serentak, Jakarta, Solo, Malang, Surabaya, Makassar. Alhamdulillah. Tanggal 22 kemarin, ya kan? 22, 23. Alhamdulillah. Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan memerintahkan TNI dan Satpol PP untuk mencabut bendera-bendera PRD karena dia undergo komunis. Kemudian Solo, FPI yang membubarkan. Malah di Jalan Joyo Utomo, Joyo dibubarkan.
Sudah dibubarkan. Surabaya FPI yang membubarkan. Makassar FPI yang membubarkan. Taskes ini sudah mulai dimunculkan. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi PRD itu dulu pimpinannya adalah Budiman Sujatmiko. Dan pemuda-pemuda PRD, pemuda-pemuda komunis di Malang ini, yang membriefing, yang kader itu adalah Budiman Sujatmiko di Malang. Kader-kader komunis di Malang. Makanya jangan kaget, dia munculkan di Jalan Joyo Utomo. Joyo itu Pak. Jalan Utomo dibubarkan. Nah, penggantinya Budiman Sujatmiko naik ke DPP PDIP pusat. Nah, sekarang yang ganti pimpinan PRD adalah Agus Dapur. Itu hasil Kongres PRD tanggal 24 sampai 26 Maret 2015 di Hotel Akasia, Jalan Matraman, Jakarta Pusat. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Ini beberapa program-program kerja PKI Muda, rapat-rapat rahasia, pertemuan strategi latihan kader buat jaringan, dan dia cita-citanya mencabut TAP MPRS 25, nomor 25 tahun 66, targetnya 2019 ini. Nah, ini kader-kader komunis. Tidak tanggung-tanggung, Pak. Instrukturnya langsung dari tokoh Partai Komunis Jerman. Ini instrukturnya. Steven, Miss Maria, Axel Kasubel, Mr. Peter, Mr. Sunarto ini orang Indonesia tapi warga negara Jerman. Jadi partai kiri Jerman. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pusat pendanaan pergerakan komunis se-Indonesia, ya, alhamdulillah bisa ditemukan. Ya. Jadi itu tempatnya itu nggak daya nih, rumahnya gede. namanya aja Islami, Ahmad Zairofi. Dia pusat pendanaan terbesar pergerakan komunis Indonesia. Berhasil ditemukan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi struktur organisasi komunis itu sudah se-Indonesia. Kita saja yang nggak tahu. Bahkan ketika saya diminta roadshow di Jawa Tengah, ya kan, alhamdulillah waktu itu saya tanya, loh nanti pengamanannya gimana? Siap Ustaz. Jadi waktu saya roadshow di Jawa Tengah itu, ring 1 itu pengamanannya Laskar Islam. Kemudian ring 2, ring 3 itu dari kalangan TNI. Ya alhamdulillah, saya diminta untuk all out. Sampai terakhir ditutup di Masjid MUI, Majelis Ulama Surakarta. Itu kan di depannya orang itu. Nah, jadi Bapak, begitu saya tunjukkan struktur organisasi Komisi Sentral PKI Jawa Tengah, saya tunjukkan foto-fotonya, kaget. Ustaz, itu tetangga saya. Loh, tombolnya Dewi kan ternyata pengurus PKI. Jadi ternyata kepengurusan PKI di Jawa Tengah itu kan pusatnya. Itu ternyata sampai tingkat desa. Ini Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu dulu. Karena waktunya terbatas. Insya Allah bulan depan kita lagi bagaimana pergerakan komunis, supaya ini kita benar-benar waspada. Ya. Saya kira gitu dulu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.